Hari biasa dimulai bagi malaikat dan iblis. Mereka terbangun. Ya, hampir. Mereka merawat tanaman hias mereka. Melakukan seni untuk masing-masing, lalu mereka bermalas-malasan. Tapi kemudian, mereka dapat kabar yang mengejutkan dari manajemen. Ternyata kinerja mereka buruk belakangan ini. Apakah mereka dipecat? Tidak, mereka dapat kesempatan terakhir, 1 hari untuk memperbaiki. Chris tidak bisa tidur karena ada sesuatu supranatural sedang terjadi. Malaikat dan iblis barunya mulai bekerja untuk hari itu. Tapi Chris tidak perlu tahu. Kau sedang bermimpi, Chris. Tetaplah tidur. Ini adalah Chris. Dia anak asuh baru Crowley dan Gabriel. Tampaknya dia lapar. Pilihannya tidak banyak. Gabriel membuat gerakan, dan Crowley mengikutinya. Minumlah susu di malam hari, lebih sehat. Tapi rasanya aneh. Chris mengalami kesulitan teknis. Crowley lihat susunya sudah kadaluarsa. Ini lucu sekali. Malaikat itu malah menghancurkan segalanya. Chris bergegas untuk berangkat. Dia tidak ingin terlambat ke kelas. Dan dia perlu memeriksa cuacanya. Hari ini cuaca akan dingin. Iblis jahat mulai bekerja. Dia mencuri semua baju hangat milik Chris. Wow, itu jahat. Crowley akan merampoknya. Dan Gabriel terlalu malas untuk peduli tentang apa yang terjadi. Chris menemukan topinya dan langsung kehilangan lagi. Ini perbuatan setan. Di mana topiku? Malaikat lelah dengan permainan ini. Waktunya membuat keajaiban. 1 gerakan kecil dan selesai. Cuacanya panas. Tampaknya cuaca berubah cepat. Hari ini benar-benar sangat panas. Kita seri Crowley. Oh astaga, dia ketinggalan bis. Dia harus berjalan kaki. Gabriel sudah membantunya dengan membuat rute terbaik untuknya. Tapi Crowley bermaksud membuat Chris sedikit bingung dan membuatnya ke arah yang salah. Tapi Chris tidak termakan tipuannya. Bagus sekali. Pelajaran sudah dimulai sekarang. Tampaknya seorang murid keluar kelas. Crowley bermaksud membuat keisengan. Dia akan menjebak Chris. Ini pasti akan seru. Aduh, tidak sopan. Gabriel mengambil paku payungnya dan mengembalikannya. Tampaknya keisengan berbalik. Lee menyukai selera humor Chris yang sangat unik. Tapi ujian dadakan menghancurkan semuanya. Chris benar-benar gugup. Tapi Lee jauh lebih percaya diri. Jangan cemas, Chris. Kau punya pendukung yang tidak terlihat. Jika Lee begitu percaya diri, artinya semua jawabannya benar. Buat 1 keajaiban lagi. Tukar kertas ujiannya, dan waktunya mengumpulkan. Profesor selesai memeriksa ujian. 1 murid gagal. Dan murid ini mendapatkan nilai sempurna. Malaikat lagi-lagi mengacaukan semuanya karena dia justru membantu Lee lulus. Ini gagal total. Chris tampak kesal.
Tidak apa-apa, dia akan mengatasi saat makan siang. Selamat makan, Chris. Sepertinya Lee menyukainya, tapi dia malu-malu. Malaikat pelindung Chris ingin membantu. Percaya diri, kau hanya perlu sedikit dorongan. Tapi Crowley bermaksud menghancurkan semuanya. Itu sangat licik. Tapi situasinya belum hancur. Kelas selesai, waktunya istirahat dulu. Crowley sangat tidak sopan. Oh, Gabriel memperhatikan seseorang, anak dari kelas Chris tadi. Lee sangat gugup. Dia tidak tahu bagaimana mendekati Chris. Tapi malaikat yang percaya diri bermaksud menolong. Tunggu di sini, Lee. Biarkan kekuatan baik menolongmu. Coba beri dia bunga. Bagus, Gabriel. Jadi ada apa di sini? Alergi? Kau harusnya membaca profilnya dulu. Bahkan Crowley tampak kecewa. Setelah Chris mengatasi serangan alerginya, dia pergi berbelanja. Dia perlu beli buku dan pulpen baru. Ini tampak mudah. Dapat pulpennya. Tapi kedua orang ini akan mengacau lagi. Target terlihat. Sifat malaikat ini sama buruknya dengan si iblis. Keranjang yang berat. Ya, tentu saja teman setiamu juga ada di dalam keranjang. Mereka bermaksud ikut campur dalam pembelian Chris. Sayangnya, Chris tidak bisa melihat keseluruhan gambar. Gabriel ingin memastikan kebutuhan rumah Chris terpenuhi. Tapi Crowley tidak setuju. Malaikat tidak mau menyerah. Begitu juga si iblis. Mereka saling berbalas-balasan. Chris akhirnya selesai belanja. Dia tidak menambah yang tidak dia butuhkan. Dia tetap dengan daftarnya. Sekarang tinggal membayarnya. Dan misi selesai. Hari ini, Chris mengikuti ujian SIM. Ini momen yang sangat penting. Malaikat dan iblisnya selalu ikut bersamanya. Gabriel memberi Chris kepercayaan diri. Mungkin agak terlalu banyak. Permulaan yang kasar, instruktur pun terkejut. Hei, setidaknya Gabriel bersenang-senang. Crowley memutuskan menenangkan pengemudi NASCAR lokal kita. Rem! Mentor Chris jelas punya pemikiran berbeda tentang menjadi pengemudi yang baik. Sulit mengemudikan mobil jika pikiranmu melayang-layang. Ini bukanlah ujian, tapi ini balapan. Instruktur bahkan tidak bisa melihat di mana harus memberi tanda. Dia terkejut dengan hasil ujian Chris, dan dia kabur. Tapi percaya atau tidak, Chris lulus ujian. Setelah ujian yang berat, sangat menyenangkan melepas lelah dengan nonton film. Tapi tampaknya malaikat tidak tahan menonton drama. Jadi dia menggantinya menjadi film horor. Gabriel suka film seram. Waktunya belajar main seluncur. Malaikat pelindung agak sibuk. Crowley, kami perlu bantuanmu. Satu trik dan Chris ada dalam pelukan Lee. Wow, percikan api akhirnya berterbangan. Lee mengajak Chris untuk kencan. Dia akan memakai makeup. Para penolong kecilnya juga ada di sini. Crowley mempunyai standar kecantikan. Dan Gabriel punya selera yang berbeda. Riasan ini sangat aneh. Tapi Chris menyukainya. Kerja tim yang bagus. Lee sudah menunggu di restoran. Chris datang, seorang pria sejati. Mereka mengobrol dan pramusaji muncul. Chris akan memesan. Crowley memilih hidangan yang paling mahal, sulit untuk menahan godaan. Pramusaji siap mencatat pesanan. Gabriel merasa bahwa Chris lapar. Karena dia adalah pelindung yang baik, dia membantu ikut memesan. Makanan sudah siap. Ada begitu banyak. Banyak. Benar-benar banyak. Lee tidak menduga hal ini. Tapi Gabriel senang dengan hasilnya. Dia lapar seperti iblis. Makan malam selesai. Pertahankan terus, Chris. Ini bonnya.
Lee sedih melihat jumlah angkanya. Ada yang harus bekerja mencuci piring untuk membayar makan malam. Hei Crowley, kau mau menolong? Mendapat pertolongan dari iblis itu tidak terduga. Tampaknya ini akhir yang bahagia. Tapi tidak begitu dengan para pelindung. Malaikat dan iblis keduanya dipecat. Waktunya untuk berpisah. Tapi tiba-tiba, tidak mungkin mereka dipecat dan dipekerjakan kembali. Dengan bertukar pekerjaan, ternyata majikan mereka membuat kesalahan. Sekarang peran mereka jauh lebih cocok. Siapa yang kalian sukai, malaikat atau iblis? Tulis di kolom komentar. Sukai video ini dan berlangganan agar tak melewatkan video baru.